Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach dan juga coachee. Bersama saya Nur Rahman Ahmadi dari SDN 3 Gumul. Dan sebelah kanan saya Kerilina Ili Fauzi dari TK Pertiwi Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. Dan dari kiri saya Eli Wahyu Yuni SD dari TK Pertiwi Trogo Prambanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya, bagaimana kabarnya Bu Lina hari ini? Alhamdulillah Pak Nur, hari ini kabar saya baik. Ya, alhamdulillah sehat ya Bu ya. Bu Lina nanti akan melakukan yaitu proses coaching ya hari ini ya. Ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, Bu Lina, boleh? Boleh banget Pak Nur. Iya, boleh. Baik, ya nanti pada waktu saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati ya Bu ya. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci atau yang disampaikan oleh coachee ya. Dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu ya, itu harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses supervisi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan oleh Bu Lina. Boleh Pak Nur, monggo silakan dengan senang hati. Ya, baik. Untuk yang pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini itu apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini ya Pak ya. Pastinya tentang kompetensi inti coaching, yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu ya. Ya, terdiri dari kehadiran secara penuh atau presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan secara aktif. Dan satu lagi yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Di antara ketiga tadi Bu ya, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan supervisi yang mana Bu Lina? Yang lebih spesifik sih ya Pak ya, saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Iya. Jadi ada 2 ya Bu Lina ya, yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah kira-kira ya Bu Lina, indikator ketercapaiannya itu ya seperti apa Bu Lina? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan nanti ya Pak dari coaching yang akan saya lakukan nanti adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara ataupun langkah-langkahnya seperti itu Pak. Oh ya, baik Bu Lina. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya ya Bu ya, atas permasalahannya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Bu Lina melakukan proses coachingnya ya dengan coaching sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Seperti itu ya Bu Lina ya? Siap. Silakan Ibu Lina melaksanakan proses coachingnya. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Ya, sama-sama Bu Lina. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eli, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Lina, hari ini kabar saya baik Bu Lina. Bagaimana dengan Bu Lina sendiri? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Saya dengar Bu Eli mau menyampaikan sesuatu ya, mau menceritakan apa Bu Eli? Iya Bu Lina, saya itu ingin menceritakan permasalahan saya. Saya ingin sekali meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi dalam saya mengikuti pendidikan guru penggerak Bu Lina. Ya, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Eli ya. Silakan nanti Bu Eli menceritakan apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini terkait dengan pengelolaan waktu selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik Bu Lina, saya ingin bisa mengatur waktu saya dengan lebih efektif lagi agar bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya di sekolah dan di program pendidikan guru penggerak ini. Saya sering merasa kewalahan dan kesulitan membagi waktu untuk semua kegiatan yang saya hadapi saat ini Bu Lina. Baiklah Bu Eli, jadi tujuan untuk sesi coaching hari ini adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi. Iya Bu Lina, benar. Bu Eli, bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi tentang kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu. Hal apa yang membuat Ibu Eli merasa kewalahan? Iya Bu Lina, saya itu memiliki banyak tugas di sekolah seperti mengajar, menyiapkan materi pembelajaran, memeriksa tugas murid, dan mengikuti rapat-rapat. Selain itu, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas dari pendidikan guru penggerak ya, yang tentunya tidak sedikit ya karena harus dikejar-kejar dengan deadline seperti membaca modul, mengerjakan tugas, dan mengikuti lokakarya seperti itu Bunda. Jadi saya sering kesulitan membagi waktu untuk semua kegiatan ini dan sering saya sendiri juga sering menunda-nunda pekerjaan itu Bu Lina. Oh ya, apakah ada lain yang membuat Ibu Eli merasa sulit dalam mengelola waktu? Saya juga mudah terdistraksi dengan hal-hal lain Bu Lina, seperti media sosial. Nah saya itu kalau belum melihat drakor itu rasanya itu kok gimana gitu, gimana gitu loh Bu Lina. Dan tentu saja karena saya sebagai ibu rumah tangga, tentu saja pekerjaan rumah tangga juga berperan di situ Bu Lina. Selain itu saya juga tidak pandai dalam membuat jadwal dan saya sering lupa dengan deadline tugas saya itu Bu Lina. Baiklah Ibu Eli, dari apa yang Ibu ceritakan tadi itu sepertinya ada beberapa faktor yang membuat Ibu Eli itu kesulitan mengelola waktu. Yaitu banyaknya tugas, mudah terdistraksi, dan kurangnya kemampuan dalam membuat jadwal dan mengatur deadline ya Bu Eli ya. Nah, berdasarkan identifikasi itu, kira-kira apa saja langkah-langkah yang ingin Ibu ambil untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu? Mungkin saya ingin mencoba membuat jadwal harian gitu, dan tentunya jadwal mingguan yang tentunya realistis dan mencantumkan semua tugas dan kegiatan saya. Jadi saya juga ingin belajar cara membuat prioritas dan fokus pada tugas yang paling penting terlebih dahulu Bu Lina. Selain itu saya juga ingin mencoba untuk membatasi waktu penggunaan media sosial Bu Lina, dan mungkin akan membagi beberapa tugas rumah tangga kepada suami saya Bu Lina. Wah, itu ide yang bagus ya Bu Eli. Apakah Ibu ada rencana konkret untuk menerapkan langkah-langkah tersebut? Ya Bu Lina, saya ingin mulai membuat jadwal hari ini dan mencoba untuk mengikutinya besok. Saya juga ingin mencari informasi tentang cara membuat prioritas dan mengatur deadline yang efektif Bu Lina. Oke Bu Eli. Baiklah, saya yakin nih Bu Eli bisa melakukannya. Saya akan membantu Ibu dalam proses ini dan memberikan dukungan yang Ibu Eli butuhkan. Oh ya Bu Eli, apa yang menjadi komitmen Ibu Eli dalam menerapkan rencana aksi yang telah kita diskusikan tadi? Ya, Bu Lina. Mungkin saya akan berkomitmen untuk membuat jadwal harian dan mingguan setiap minggu, dan tentunya saya akan berusaha untuk mengikutinya. Selain itu saya juga akan belajar cara membuat prioritas dan mengatur deadline yang efektif.
Saya juga akan membatasi waktu penggunaan media sosial dan membagi beberapa tugas rumah tangga kepada suami saya, Bu Lina. Seperti yang tadi saya jelaskan tadi, Iya. Bu Lina. Masya Allah, baik sekali ya Bu Eli. Saya percaya Bu Eli bisa menepati komitmen ini dan ingat untuk selalu mengevaluasi kemajuan diri Bu Eli dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Nah ini sebelum kita mengakhiri coaching hari ini, apakah ada hal lain yang Ibu tanyakan atau sampaikan Bu Eli? Tidak, Bu Lina, terima kasih. Terima kasih dan saya ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan dari Bu Lina. Saya merasa lebih termotivasi lagi dan saya yakin untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu saya, Bu Lina. Iya ya, sama-sama Bu Eli. Saya senang bisa membantu Bu Eli. Ya. Saya yakin Bu Eli akan sukses dalam program Guru Penggerak. Amin, amin, amin. Baik Bu Lina, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak Nur, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan supervisi bersama coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kembali kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahan. Ya, baik. Jadi Ibu sudah berhasil ya. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ya Bu Lina. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Lina mengarahkan tadi ya coach untuk mencari atau merencanakan aksi atau tindakan yang apa sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Lina sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu bersama dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence, yaitu kehadiran penuh ketika berlangsungnya coaching tadi. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif ya, dan tentunya Ibu Lina tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Bu Lina. Apa yang Ibu pastikan ya untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya, diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya Bu, satu lagi ya Bu ya, boleh Ibu ceritakan untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang dilakukan Ibu pada hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan ya Pak ya, itu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Wah, luar biasa. Baik Bu Lina, ini luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini Bu. Sudah melakukan supervisi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri Bu, sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu ya. Seperti itu saja Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.